Assalamualaikum. Hai anak soleh-soleha, apa kabar? Kembali lagi di pelajaran tematik IPS bersama Mem Mary. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal pahlawan nasional di Indonesia. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sudah berjasa kepada negara Indonesia. Pahlawan dikelompokkan menjadi: yang pertama, pahlawan perintis kemerdekaan. Yang kedua, pahlawan kemerdekaan nasional. Yang ketiga, pahlawan proklamator. Yang keempat, pahlawan kebangkitan nasional. Yang kelima, pahlawan revolusi. Yang keenam, pahlawan ampera. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pahlawan perintis kemerdekaan adalah para pejuang sebelum Indonesia merdeka. Pahlawan kemerdekaan nasional adalah orang yang berjasa setelah kemerdekaan nasional, misalnya menentang penjajahan, melawan musuh dari luar negeri, dan berbagai perjuangan dalam perkembangan negara Indonesia. Pahlawan proklamator adalah pahlawan yang membacakan teks proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Pahlawan kebangkitan nasional adalah pahlawan yang berjuang ketika masa kebangkitan nasional di Indonesia dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, didirikan oleh Sutomo dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pahlawan revolusi adalah pahlawan yang gugur saat G30S PKI. Ada 7 jenderal ya. Pahlawan ampera adalah pahlawan yang memperjuangkan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan nama Tritura. Kita bahas satu-satu ya, jadi tidak keliru lagi. Pahlawan perintis kemerdekaan Sultan Hasanuddin, lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631 dan meninggal di Goa, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malobasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa, yakni Syekh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Aidid, seorang mursyid tarekat Baharun Nur Balawi Sulawesi Selatan yang juga adalah gurunya, termasuk guru tarekat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Kerajaan Goa terus terdesak dan menyetujui perjanjian Mongaya yang sangat merugikan Goa. Jadi Hasanuddin melakukan peperangan lagi yang berlangsung sengit. Namun kompeni berhasil memasuki benteng terkuat Goa, Benteng Sobapau. Kemudian Hasanuddin meninggal akibat peperangan itu. Dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Selanjutnya, Pangeran Antasari, pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
pada tahun 1797 dan wafat tanggal 11 Oktober 1862 di Kalimantan pada saat Perang Banjar. Pangeran Antasari berjasa dalam pemersatu rakyat, seorang pemuka agama, membela hak rakyat, penghubung aspirasi rakyat, dan panglima perang yang gigih. Dapat julukan Bumi Antasari. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro. Pangeran Haryadipanegara biasa dikenal dengan nama Pangeran Hadiningrat, 11 November 1785. Meninggal di Makassar yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa mulai tahun 1825 hingga 1830 melawan penjajahan Hindia Belanda. Julukannya Satria Piningit. Selanjutnya, Raden Ajeng Kartini. Lahirnya di Jepara, Senin 21 April 1879. Nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Dari pernikahannya, R.A. Kartini memiliki anak pertama sekaligus menjadi anak terakhirnya yang lahir pada tanggal 13 September 1904 bernama Susali Jojo Adiningrat. 4 hari pasca melahirkan, R.A. Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904. Wafat di usia 25 tahun. R.A. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Merupakan pahlawan emansipasi wanita dengan buku karangannya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi, pada masanya kaum wanita tidak boleh bersekolah. Pahlawan emansipasi wanita adalah R.A. Kartini yang memperjuangkan kaum wanita untuk boleh bersekolah. Cut Nyak-din. Nama lengkapnya Cut Nyak-din alias Cut Nyak-din. Agamanya Islam, tempat lahir Lampadang, Aceh. Tanggal lahir Selasa, bulan Januari 1848. Meninggalnya di Sumedang 6 November 1908. Suaminya Tengku C. Ibrahim Lamnga atau Tengku Umar. Disebutnya Sri Kandi Indonesia. Tengku Umar. Tengku Umar adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Lahir pada tahun 1854 di Malobo. Meninggal 11 Februari 1899 di Malobo. Pasangannya atau istrinya adalah Cut Nyak-din. Tempat pemakamannya di Makam Pahlawan Nasional Tengku Umar Johan Pahlawan. Selanjutnya, Soekarno. Beliau adalah pahlawan proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Lahirnya di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggalnya 21 Juni 1970 di Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pahlawan pendidikan. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sedangkan kalau 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dengan berdirinya Budi Utomo. Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan pendidikan yang dalam bahasa Jawa yang berarti Ingarso Sung Tulodo, yang di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso, yang di tengah memberikan semangat,
dan Tuturi Handayani yang di belakang memberikan dorongan. Tuturi Handayani ini dijadikan semboyan oleh Departemen Pendidikan Nasional ya. Patimura atau Thomas Matulesi lahir di Hariap, Pulau Saparua, Maluku. Meninggalnya juga di Maluku Ambon. Pahlawan perang di Maluku, meninggalnya itu dihukum gantung Belanda pada 16 Desember 1817. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan karena pada tanggal tersebut rakyat Surabaya sedang berperang mempertahankan kota Surabaya. Berawal dari terbunuhnya Jenderal Malabi. Hari Pahlawan juga dikenal sebagai peristiwa 10 November 1945 atau peristiwa Surabaya yang mengisahkan perlawanan arek-arek Surabaya terhadap serangan pasukan sekutu Inggris yang mengakibatkan 6.000 rakyat Indonesia gugur. Maka diperingati sebagai peristiwa 10 November 1945 itu sebagai Hari Pahlawan. Nah, bagaimana cara kamu menghargai jasa pahlawan? Seperti yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Yang ketiga, tidak melupakan jasa pahlawan. Yang keempat, belajar dengan giat. Yang kelima, memperingati setiap peristiwa penting. Yang keenam, menjalankan Pancasila dan aturannya. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedelapan, mencintai dan menggunakan produk lokal. Oke, untuk latihan kamu di rumah ya, ada 5 pertanyaan yang kamu harus jawab. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jadilah generasi yang mencintai dan menghargai tanah air. Siap membela tanah air apabila ada pihak yang ingin menjajah negara Indonesia kembali. Dan selalu ingat akan jasa para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia. Sampai berjumpa di pembahasan lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.